Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bedah Rumah. Bukan ya. Hari ini kita akan berangkat ke lokasi proyek ya, salah satu proyek kita yaitu di Palembang. Nah, ini bertepatan dengan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita malah kerja ya. Tapi nggak apa-apa. Kita hari ini bakal menuju ke sana ya, ke lokasi ya. Ke lokasi Palembang, mengingat proyek kita itu sudah mencapai ke angka 90%. Jadi kita harus meninjau lokasi seperti apa, kemudian di lokasi itu dan ada apa aja. Nah, mengingatkan sebagai arsitek kita harus supervisi ya. Jadi kita harus berkunjung ke sana. Nah, ini kita berangkat dari kantor Bogor. Dari kantor kita yang di Bogor. Dan kita nggak sendiri sebetulnya, ditemani dengan teman-teman daripada si Bambu dan si Kons. Ya, kita akan berangkat ke Palembang. Ini di sini sudah siap-siap bersama kita dan kita mau berangkat. Kita sapa dulu. Ini dia arsitek kita, Pak Rizal. Yo, berangkat. Gimana Pak Rizal, sudah siap belum? Siap, insya Allah. Insya Allah ya, berangkat ya. Ya, kita mau berangkat naik mobil, teman-teman semua. Ini ada mobil Pak Rizal. Ya. Jadi kita mau berangkat naik mobil ke Palembang. Nantinya akan ada mungkin ya suasana pantai ya. Karena naik kapal tentunya. Oke, kita masuk ke dalam mobil. Naik mobilnya siapa ini? Nah, ini sudah siap untuk berangkat ke Palembang, Pak. Sopir sudah siap. Sudah siap ya? Naik mobil. orang naik pesawat ini naik mobil, parah. Tapi nggak apa-apa ya Pak, perjalanan kita nikmati ya. Kita menikmati lautnya Bakauni. Oke, ya. Oke, ditunggu terus teman-teman sampai di lokasi di Palembang. Yuk kita masuk. Wih, kena mobil saya ini. Oh enggak deh. Oke, kita masuk yuk. Alhamdulillah. Oke, kita sudah masuk dan bismillahirrahmanirrahim, kita mau berangkat ke Palembang. Oke, sebelum nyebrang ke laut, kita mau makan dulu ini. Karena ya, berangkatnya sekitar jam 2. Tapi ini jam 2 kan? Mau makan dulu. Pak, mau makan apa, Pak? Pak, makan apa, Oh, Pak? Padang. Padang. Simpang Raya. Di mana-mana, di mana-mana Padang terus, Pak. Trip manapun makanannya Simpang Raya. Pak, kalau di Palembang juga makannya Padang juga ya, Pak ya? Padang campur ini. Campur pempek. Sama tewan. Perjalanan sampai Palembang berapa jam lagi, Pak? Kurang lebih sekitar 5 jam. 4 jam 5 jaman lagi. 4 jam 5 jam ya. Naik kapal sejam, Bakauni Palembang 4 jam, Pak. Oke. Yuk kita makan dulu, Pak. Ini ada Pak Cepi. Wah, ini kesenangan Pak Cepi itu makan apa, Pak? Padang. Enggak. Padang itu makan apa? Oh, ini apa? Rendang. Mau rendang. Lagi rendang. Pak Rizal makan apa, Pak? Belum. Enggak tahu bingung. Kebanyakan. Nah, ini ciri khas daripada kita. Kalau dia porsi kontraktor tuh beda, guys. Kalau saya porsi diet setengahnya konsultan. Saat ini kita
lagi sama arsitek ya yang mendesain daripada rumah yang ada di Palembang. Nah, kita ngobrol dikit nih Pak mengenai project yang ada di Palembang. Ya. Ini si Bambu hebat ya bisa sampai Palembang Pak. Wah, Gimana tuh? Invention, Indonesia Invention. Oh, oke. Pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan di seluruh Indonesia Pak ya. Mudah-mudahan lah ya bisa tercapai. Ya, untuk desain itu mudah nggak sih Pak? Kalau kok kita kan baru aja nih kita ke Palembang ya kan, Ya. untuk meninjau lokasi ke sana. Betul. Untuk selama proses daripada desain itu Nah, susah nggak sih ketika kita itu memang jauh, mereka di Palembang terus kemudian kita ada di Semarang atau di Bogor gitu. Gimana Pak? yang pasti sih data lapangan yang harus benar-benar valid ya, dari mulai kondisi lahan, kondisi lingkungan, ukuran yang paling pasti dan paling penting biasanya sih harusnya setiap klien itu bisa menentukan sertifikatnya, berapa luasannya, kemudian ada data ukur kembali yang kita validasi ulang dari sertifikat dengan aktualnya benar atau tidak. Oh gitu. Jadi Yang paling penting itu dulu sebenarnya. untuk memungkinkan ya kalau misalkan kita beda daerah atau beda pulau sebetulnya bisa memungkinkan untuk Bisa desain asalkan mungkin datanya ya Pak ya. Datanya valid. Datanya valid dan memang udah diukur dulu ya dari sana ya, dibantu ya, dibantu pengukuran gitu ya Pak ya. Karena menurut saya sih dengan teknologi saat ini ya analisa bisa kita lakukan dimanapun. Artinya kita bisa lihat Google Earth atau Google Maps untuk melihat lokasi sekitar. Oke. Kemudian untuk melihat detail lapangannya seperti apa itu bisa minta tolong atau mungkin bisa kita utus seseorang untuk mengukur ulang ataupun mengecek lahan di sana seperti apa, apakah ada kendala dari leveling lahan ataupun saluran irigasi dan sebagainya. Oke. Jadi sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Apalagi sekarang kita udah punya tim di Palembang ya, Nah. untuk survei lokasi bisa ya. Betul, daerah Sumatera Selatan mah bisa lah. Oh, oke. Oke, mungkin gitu dulu Ya. teman-teman ya. Kita akan melakukan perjalanan dan kita juga akan ngobrol langsung dengan dari Sikons Oh. ya. Oke. Oke, nah ini kita dengan direkturnya Sikons nih, ya kan? Pak, Sikon hebat banget ya bisa sampai ke Palembang gitu. Gimana Pak ceritanya? Emang kita bisa ngelaksanain project sampai ke luar pulau gitu atau gimana sih Pak? Kok bisa sih ngerjain pembangunan ya daripada di luar daripada Pulau Jawa tentunya? Gimana Pak? Jadi itu salah satu tujuan sih Pak. Oke. Dimana kita tuh mau akan jadi solusi bagi solusi hunian, dimana setiap orang itu dimanapun dia berada bisa menggunakan jasa Sikon. Artinya rumah yang diimpikan itu bisa kita bangun. Wih. Mau itu di Kalimantan Wih. atau Pulau Sumatera di bagian Utara ya? kan. Oke. Kalau Jawa kita udah jangan ditanya. Jangan ditanya udah pasti bisa ya Pasti kalau di bisa. Jawa ya. Oke. Termasuk juga Makassar, Hmm. itu kita siap karena ya itu tadi itu salah satu goal kita di mana kita harus jadi solusi untuk masyarakat dalam hal hunian. Oke, jadi Sikons itu siap membangun di seluruh daerah di Indonesia ya Pak? Siap Oke, banget. gimana sih Pak kok bisa gitu ngaturnya gitu? Karena memang beda daerah, apa ada tukang di sana atau gimana? Yang pasti memang kalau tukang itu kita supply dari wilayah Jawa karena memang tidak bisa kita hindarin untuk kualitasnya itu masih nomor satu di para tukang Jawa. Walaupun tidak sedikit ada juga yang bagus di sana. Terus? Namun di sisi lain pun ada permintaan daripada klien di mana dia tuh menggunakan jasa Sikon, ya tukangnya harus dari Jawa gitu. Oke. Nah, kita dari Jawa. Nah, kalau untuk material kita memang cari di wilayah-wilayah sana yang terdekat ya. Terutama untuk material alam itu kita pastinya cari supplier yang ada di sana. Oh. Tapi kalau material yang sifatnya pabrik itu pasti kita datangkan dari Jakarta. Oke. Karena memang masih menjadi epicentrum untuk kemudian material-material yang sifatnya produksi pabrik. Oke. Dan yang penting mungkin ada set manager sendiri ya? Ya, set manager tentu pasti akan ada. Karena Untuk itu supervisinya untuk ya? supervisi di lapangan, Oke. kemudian nanti koordinasi dengan lingkungan, dengan owner di sana. Jadi agar proyek itu kemudian bisa terrealisasi dengan
sempurna sesuai dengan desain ya, sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh semua gitu, termasuk owner, perencana dan juga para kontraktor. Oke, baik. Ya, ada pesan Pak mungkin untuk para masyarakat yang mungkin cemas dengan membangun kok bisa sampai daerah gitu. Yang pasti itu harus dihilangkan ya, bahwa Siap. stigma bahwa ketika bangun kontraktor biasanya kan kadang kualitasnya kurang bagus. Iya. Saya rasa untuk dalam kondisi hari ini di mana transparansi itu benar-benar harus ada, maka saya rasa stigma itu tuh udah tidak harus menjadi sesuatu yang ditakutkan Ya. bagi masyarakat, karena siapapun bisa mengakses material yang kita gunakan, ada Terbuka gitu ya. Baik itu dari mulai finishing lantai, sanitasi dan lain sebagainya, banyak lah. Jadi dengan transparansi itu saya rasa para owner, para pemilik rumah itu tidak perlu lagi takut kemudian untuk menggunakan jasa kontraktor. Apalagi di kita itu kan ada report harian, ada mingguan gitu. Jadi owner pun bisa melihat seberapa cepat eskalasi kita, Ya. seberapa kualitasnya produk kita. Jadi itu yang kita hadirkan kepada klien. Oke, thank you Pak Cepi. Nanti sampai jumpa, kita ngecek di Palembang. Oke. Kita nyampe di Palembang karena udah malam banget ini. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep dulu dan kita nggak ke lapangan. Tadi sih sebenarnya udah lihat-lihat sedikit ke lapangan, tapi besok ya kita akan coba berkunjung ke sana. Oke guys, salam dari Binjai. Hari ini kita mau berangkat ke proyek, ke lokasi proyek. Setelah kita nginap, ini hari kedua kita. Capek banget kemarin ya, hampir 12 jam perjalanan. Alhamdulillah sekarang kita mau berangkat ke proyek. Kita akan meninjau seperti apa progres daripada pembangunan kita. Tonton terus videonya, oke? Ya, Pak Rizal sudah siap untuk ke lokasi? Siap. Oke, Pak kontraktor? Mengerikan. Dan dibantai. Salam dari Binjai. Oke. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi dan kita bisa melihat bangunan daripada proses pembangunan. Waduh, susah banget keluar. Baik. Siap. Kita jalan dulu ke lokasi dan nggak jauh sih. Ini dia pembangunannya, rumahnya. Ya, teman-teman semua, ini dia proyek kita yang berlokasi di Palembang ya. Teman-teman semua mungkin pernah ngeliat desainnya ya. Ini didesain oleh tim daripada Si Bambu Studio dan dikerjakan oleh Si Bambu Construction ya. Ya, ini luas bangunan itu sekitar 390 meter persegi dengan luas lahannya sekitar 14 kali 23. Nah, teman-teman semua justru pengen tahu kan seperti apa nanti di dalam rumah ini, ada apa aja, lalu kemudian biayanya berapa, sudah menghabiskan total biaya berapa. Nah, kita ikutin terus nih. Sebelumnya, sorry ya, saya buka masker dulu karena biar jelas suaranya. Nah,
Nanti teman-teman bisa meninjau seperti apa di dalamnya, lalu kemudian ada apa aja, materialnya ada apa aja. Nah, ikutin terus kita videonya. Ayo Pak, kita masuk ke dalam. Nah, di sini teman-teman semua ada carport. Nah, ini carport ini luasnya itu sekitar 6 kali 6 meter. 6 kali 6 meter ya, sangat proper sekali untuk 2 buah mobil tentunya. Ya, teman-teman semua bisa melihat atap ini menggunakan ACP ya. Ditutup, nanti itu di bawahnya menggunakan plafon lapis PVC. Arsitek sendiri di sini juga sudah menggunakan material dinding kamprot ya, dinding kamprot dan air. Seperti ini juga kita bisa lihat terasnya. Wah, ini cukup megah ya. Ketika kita masuk ke area teras itu sudah kerasa banget bahwa ini adalah bangunan yang cukup besar gitu, dengan lebar 14 meter, tapi kita bisa melihat bahwa bangunan ini cukup besar gitu. Padahal lebarnya hanya 14 meter. Hanya beda 2 meter dengan yang ada di Surabaya gitu. Nah, tapi ini kayak benar-benar dibuat terkesan melebar ya, melebar, dan saya ngerasanya di sini tuh experience yang saya rasakan memang bangunan ini cukup luas gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke area garasi Pak. Nah, di area garasi ini didesain ya sama dengan carport ya. Itu dengan luas 6 kali 6 meter. 6 meter. Proper banget untuk 2 mobil dan beberapa buah motor mungkin untuk di area ini. Kita plafon nanti itu menggunakan WPC. Mungkin kita akan masuknya lewat ruang tamu ya. Dengan lewat itu kan ruang servis. Nah, nanti kita bisa masuk melalui pintu ruang tamu. Kita bisa lihat di sini. Nanti di sini di area teras ini ada strip LED ya, yang memang membuat experience daripada merasakan bangunan daripada rumah ini tuh benar-benar kerasa banget ketika malam gitu. Jadi layaknya hotel bintang 5. Hotel bintang 5 kalau kita masuk ke area ini benar-benar kerasa seperti terkesan rumah mewah. Yang nantinya memang di sini juga akan ada beberapa buah lampu ya yang akan menerangi daripada rumah ini. Teman-teman kalau mau bahas fasad sebetulnya ya, nanti di sini tuh ada strip LED dengan conwood. Itu apa materialnya, granit ya Pak ya? Granit. Material granit ya. Sangat cukup megah karena dindingnya benar-benar kerasa banget sampai atas gitu ya. Dan itu tinggi sekali ya. Sehingga kesan bangunan mewah itu benar-benar kerasa gitu di sini. Oke, kita masuk ke dalam. Area dalam. Nah, ini adalah area ruang tamu ya. Area ruang tamu ini luasnya sekitar 3 meter kali 4 meter. Area ruang tamu 3 meter kali 4 meter ini didesain oleh arsitek kita memiliki bukaan ke arah depan ya, ke arah depan, dan ke arah dalam juga kita bisa melihat ada kolam ikan di sana. Ini ruang tamu yang saya rasakan cukup luas ya sebetulnya, dengan dinding berwarna putih seperti ini. Dan panel-panel lampu mungkin nanti rumah ini menggunakan smart home ya tentunya, jadi bisa langsung di-connect dengan smartphone kita ya. Kita masuk mungkin ke area sini ya. Ini ada area powder room ya teman-teman semua. Area powder room ini di sini kita bisa menyaksikan langsung ada bukaan ke arah kolam ikan. Waduh, mantap ya. Ada bukaan langsung ke kolam ikan. Yang mana dari area powder room ini kita bisa merasakan sensasi untuk merasakan kolam ikan ya. Ini sedang dalam progres pekerjaan. Selanjutnya kita mungkin masuk ke area sini ya, area kamar tidur daripada pemilik rumah ya. Ini juga menggunakan smart home juga semua ya, daripada proses rumah ini menggunakan smart home. Tapi belum nyala belum nyala, dan bukaan itu ada di area depannya. Dengan ini luasan kamar tidur ini ukuran 5 kali 5 meter ya, 5 kali 5 meter dengan bukaan yang cukup lebar ke arah luar. Dan di sini terdapat kamar mandi ya.
Ini terdapat kamar mandi daripada pemilik daripada rumah ya. Ukuran kamar mandi ini sekitar ukuran 1,8 dikali dengan sekitar 2 meter aja, sekitar 2 meter. Lanjut, mungkin teman-teman semua kita masuk ke area ruang keluarga. Nah ini ruang keluarga dengan luas sekitar 8 meter ya. 8 meter dikali 8 meter, cukup luas sekali. Konsep yang dihadirkan oleh arsitek kita itu adalah konsep daripada open space ya. Kita bisa menyatukan area daripada luar sini ya, bisa masuk ke dalam, boys mantap gitu. Area kolam ikan, lalu kemudian di sini juga ada nanti di dalam desain itu nanti ada area backdrop dinding untuk ruang keluarga ya. Di sini juga nanti ada island ya. Ada island, lalu kemudian nanti di sini juga ada dapur bersih dan di sini ada ruang makan gitu. Ini sangat nyaman sekali ada di sini karena benar-benar luas dan benar-benar membuat rumah ini sangat cukup terang gitu loh. Ada di sini gitu. Nggak perlu banyak menghadirkan cahaya alami pun bisa masuk, guys, mantap. Dan ini juga bisa merasakan bahwa nggak cuma dari samping tapi juga dari belakang itu bukan cukup lebar gitu. Dan dengan lebar taman yang ukuran 12 meter seperti ini kita bisa merasakan sensasi daripada luar itu bisa masuk ke dalam, dan dari dalam itu benar-benar bisa ngerasain sensasi daripada keluar gitu. Nah ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi nyaman ya, dibuat nyaman taman belakang juga. Lalu di sini kita masuk ke area musola. Teman-teman semua, musola ini didesain dengan ukuran 2,5 kali 4 meter ya. Dan ketika ibadah kita bisa merasakan suasana gemericik air dari arah kolam ikan. Lalu kemudian kita bisa melihat taman juga yang ada di belakang ya. Ini membangun suasana ibadah kita semakin khusyuk tentunya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke area sebelah samping sini. Ada area ruang servis. Area ruang servis. Sebentar mas tadi. Area ruang servis ya daripada rumah ini. Dari ruang servis ini bisa masuk ke area garasi yang berukuran 6 kali 6 meter. Di sini ada selanjutnya ada kamar tidur untuk asisten, untuk supir tentunya. Dan dari sini kita juga ada kamar tidur untuk asisten yang kedua ya. Dan di sini kita masuk ke area dapur ya, area servis ini. Ini detail kecil yang sangat penting sekali, adanya cahaya yang di atas sini. Lalu kemudian ini dapur motor ini terdapat juga kamar mandi ya. Ada kamar mandi di dalamnya untuk asisten. Dan dari dapur motor ini kita bisa masuk ke area taman belakang yang di atas itu nanti ada area ruang servis ya, area ruang servis untuk cuci jemur gitu. Nah selanjutnya seperti apa mungkin di lantai 2 kita lanjut ke lantai 2. Ini kita masuk ke area tangga ya. Area tangga ini didesain cukup ngerasain bahwa sensasi di sini cukup sangat luas gitu. Terkesan seperti rumah mewah. Kenapa? Karena ini ada void sampai ke atas dan lampu-lampu yang ada di atas itu cukup mulia sekali ya. Wih, nah ini ya. Kita bisa saksikan. Nah, ini adalah area tangga dengan nantinya akan ada kaca di sini, jendela kaca ya, yang bisa merasakan suasana daripada kolam ikan ketika menaiki tangga ini. Gitu. Kita bisa melihat ya dari sini bisa melihat kolam ikan. Jadi suasana yang dibangun nggak capek gitu loh. Karena apa, bahagia gitu. Ketika kita naik kita melihat kolam ikan dulu. Experience yang sangat luar biasa untuk masuki tangga ini. Nah, ini adalah area ruang keluarga di lantai 2 ini ya. Area ruang keluarga ini didesain dengan ukuran yang cukup luas juga, sekitar 5 meter dikali dengan 6 meter. Wow, cukup luas. Dan area luas itu dirasakan kembali ketika kita melihat ke jendela yang ada di samping sini ya. Kita bisa melihat kolam ikan juga yang ada di bawah, lalu kemudian bisa melihat ke atas karena di atas ada kaca tempered glass. Area benar-benar sangat nyaman ketika kita tinggal di ruang keluarga ini. Ini kita mungkin masuk ke area depan dulu Pak.
di sini ada ruang santai. Dan ruang santai ini berukuran 3 meter dikali dengan 4 meter ya, sama dengan ruang tamu. Nah, dari ruang santai ini kita bisa merasakan suasana balkon ke depan yang cukup luas ya, dengan pemandangan tetangga-tetangga sekitar tentunya. Nah, di sini juga ada beberapa hobi yang mungkin nanti bisa kita aplikasikan, yaitu menanam-nanam. Sini ada tanaman ramba tentunya. Ini fasad rumah menggunakan granit ya. Granitnya cantik sekali, berwarna coklat ya. Dan ini granit ini diaplikasikan juga di fasad sebelah ya, sampai atas, dan itu sangat keren sekali. Masuk mungkin, nah ini adalah area yang ditunggu-tunggu, yaitu kamar terpersona. Kamar yang sangat viral sekali di TikTok, ditonton oleh 5,6 juta. Ternyata sekarang sudah mau jadi, ini hampir jadi, tinggal finishing aja. Nantinya di atas digunakan sebagai kamar tidur untuk tidur ya. Kamar tidur untuk tidur. Kamar yang digunakan untuk tidur itu di atas, dan di bawah itu ada area belajar, area lemari, terus kemudian juga area rias nanti ada di sini. Bukaan bisa kita lihat bahwa ini langsung menghadap ke depan rumah dan cukup besar juga. Sangat proper sekali. Kita bisa menikmati cahaya dari udara bisa masuk melalui pintu, melalui jendela ini. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang lain. Nah, ini ada area ruang kerja, teman-teman semua masih dalam proses pengerjaan. Area ruang kerja nanti bisa dilihat di desainnya seperti apa area ruang kerja ini. Benar-benar kerasa banget seperti ruangan mafia hitam ya. Nah, ini adalah area ruang kerja ya nantinya. Area ruang kerja ini berukuran berapa ya ini? Sekitar 4 meter kali 3 meter ya. 4 meter kali 3 meter. Lanjut, karena belum ada lampunya ya. Lanjut, ini ada area kamar tidur ya. Kita masuk ke area kamar tidur. Berukuran sekitar 3 meter dikali dengan 5 meter. 5 meter kali 5 meter. Ini ukuran daripada kamar tidur ini ya. Kamar tidur ini bisa ada buah jendela ya. 3 buah jendela yang menghadap ke samping, merasakan udara dan cahaya itu masuk melalui jendela ini. Ini bisa nyala ya? Oh bisa. Oke. Ya, semua area ini tercover dengan yang namanya smart home, teman-teman semua. Ya, kelistrikan semua dengan smart home. Lalu kita masuk ke area wardrobe yang terpisah daripada kamar tidur yang tadi ya. Ini adalah area wardrobe berukuran 3 kali 4 meter ya, 3 kali 4 meter. Ini adalah area wardrobe-nya. Teman-teman semua, ini kenapa didesain terpisah? Karena memang ini untuk kebutuhan daripada mengcover koleksi-koleksi yang ada untuk pemilik ya. Koleksi-koleksi yang dimiliki oleh pemilik. Nantinya memang terpisah dari kamar tidur. Dan di sini itu terdapat kamar mandi ya, yang masih dalam proses pengerjaan. Oh, udah ada LED-nya ya. Di sini adalah kamar mandi dengan material granit dan beberapa area sanitasi sudah terpasang, sudah mulai terpasang. Dan ini didesain dengan bathtub juga. Ada strip LED yang menambah kesan manis atau cantik. Ya. Jadi sambil mandi bisa sambil meletakkan beberapa buah gadget di situ. Bisa nonton ya. Nah, terus juga di sini ada nantinya ada wastafel dengan cermin tentunya. Nah, ini masih dalam proses pengerjaan. Lanjut kita ke area sini Pak, area ruang santai ya. Nah, ini adalah area ruang santai berikut dengan gudang yang ada di sini ya. Ini adalah gudang berukuran 3 meter kali 2 meter ya. Cukup lah 3 meter kali 2 meter. Di sini juga ada area servis untuk cuci jemur ya. Di bawah itu ada area servis untuk cuci jemur. Dan ini adalah ruang santainya teman-teman semua. Coba teman-teman semua bisa ngerasain, di sini ada bench ya, nanti ada ruang duduk dan di sini kita bisa menikmati area taman belakang, terus kemudian bisa menikmati taman-taman yang bisa di sini. Ini enak banget duduk untuk malam hari di sini, untuk nongkrong bersama keluarga. Kita bisa ngerasain area ini tidak lagi seperti area servis tentunya ya. Walaupun sekarang kelihatan nih ada beberapa pemandangan yang kurang nyaman, tetapi nanti itu benar-benar kerasa banget. Nanti di sini ada taman seperti nanti mungkin bisa dilihat di dalam desainnya. Lalu kita masuk ke area kamar tidur utama.
Nah, ini adalah area daripada kamar tidur utama berukuran sekitar 4,5 dikali 5 meter ya. 5,5 meter, 4,5 kali 5,5 meter. Nah, ini adalah area kamar tidur utama yang mana bukaannya cukup lebar namanya. Bukaan ke area taman belakang, kemudian ada bukaan juga ke area kolam ikan. Bener-bener kerasa banget bahwa di sini full ya, terdapat udara dan cahaya yang yang kerasa gitu, yang nyaman gitu tinggal di kamar tidur utama sini. Kamar tidur utama ini memang nantinya di-set dengan ruang kerja ya, ada ruang kerja di sini, dan dari ruang kerja sini kita bisa mengakses ke kamar mandinya. Nah, ini adalah kamar mandi daripada kamar tidur utama, masih yang dalam proses pengerjaannya. Sini nanti ada cermin, ada wastafel di sini juga. Nanti udah beberapa pasang ya, udah sanitasi. Ini material menggunakan granit ya, teman-teman semua bisa melihat gitu. Cukup cantik ya untuk kita nikmati kamar mandi ini. Oke, nah itu mungkin teman-teman semua ya. Teman-teman semua pasti bertanya, ini luas bangunan berapa? Luas bangunan itu sekitar 390 meter persegi dan luas areanya itu sekitar 14 kali 24 meter ya. Cukup luas sekali memang bangunannya juga, dan ini banyak sekali yang nanya kepada kita harganya berapa. Nah, maka dari itu kita coba nanti tanyakan dengan arsitek ya. Bagaimana konsep rumah ini terbangun itu seperti apa ya. Terus mungkin banyak yang bertanya berapa realisasi daripada pembangunan sini ya dengan desain ya. Teman-teman mungkin nanti bisa sambil komen ya, apakah ini mirip dengan desain atau enggak, karena kita juga butuh masukan daripada teman-teman semua. Nah, ini kita bersama arsitek daripada yang mendesain proses pembangunan rumah di Palembang ini. Coba kita akan tanya-tanya konsep seperti apa sih yang dihadirkan dalam proses pembangunan rumah tinggal di Palembang ini, Pak? Konsep sendiri kita menggunakan konsep modern kontemporer, walaupun dengan bentuk-bentuk yang simpel dan sederhana sebetulnya. Tapi isu pertama yang kita ambil ini merupakan rumah yang di ujung gang. Artinya ini benar-benar mentok lah gitu. Kita pengen buat sudut yang kalau misalkan orang datang dari jauh itu udah kelihatan gitu megah gitu. Nah, bisa dilihat di pojok itu ada motif marmer yang kita sengaja buat miring 45 derajat dan kami lengkapi dengan LED strip light. Jadi itu bisa menambah kemegahan di rumah ini. Kemudian kami juga gabungan dengan elemen natural seperti adanya punwood seperti yang sudah terpasang saat ini. Kemudian dari karpet kita menggunakan material rangka baja profil dengan bentuk yang simpel dan sederhana, tetapi tetap secara keseluruhan masuk dalam desain rumah ini. Kira-kira Pak, Ya. daripada proses pembangunan ini ya, Pak Rizal melihat sendiri nih, ya kan, proses pembangunan. Gimana? Puas gak dengan hasil yang diciptakan oleh kontraktor dalam hal pembangunan ini? Sejauh ini puas, walaupun belum 100% ya. Benar-benar sesuai dengan desain. Walaupun ada beberapa dalam perjalanannya ada yang harus disesuaikan, seperti bentuk pintu dan sebagainya. Oke. Tapi dari sisi kerapihan sudah sangat cukup baik. Berarti oke ya? Oke. Oh ya udah. Oke, thank you teman-teman semua. Nah itu tadi ya review daripada work in progress kita ya yang ada di Palembang. Ya, kita bisa ngelihat seperti ini pelaksanaan pembangunan yang didesain oleh si Bambu Studio. Teman-teman silahkan bisa nilai sendiri ya daripada proses desain terus kemudian ke pembangunan itu kira-kira mirip berapa persen nih. Nah silahkan tuh komen di bawah ya. Untuk desain silahkan untuk bisa melihat di atas ini. Kemudian seberapa persen nih kira-kira kemiripannya dengan progres pembangunan ini ya. Teman-teman silahkan menilai dan silahkan komen di bawah. Lalu kemudian untuk yang nanya budget, yang terakhir nih yang nanya budget, kira-kira ini ada di angka berapa miliar gitu kan kira-kira. Nah, untuk kisaran untuk saat ini ya, budget pembangunan untuk rumah tinggal ini ada di kisaran 7-8 juta per meter ya. Nanti teman-teman silakan kalkulasikan dengan luas bangunan yang tadi saya sebutkan. Ini luas bangunannya sekitar 390 meter persegi dengan luas lahan sekitar 14 kali 24 meter 14 kali 24 meter. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Thank you yang sudah menonton ya.
Jangan lupa saksikan terus video-video kita selanjutnya dan kita akan meninjau project-project kita yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu saksikan terus si Bambu Studio, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.